Dunia semakin menuju kehancuran. Sesuatu yang dahulu merupakan hal yang tabu menjadi sesuatu yang tidak lagi tabu untuk dibicarakan. Waktu kita semakin sempit. Paulus bilang dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Orang yang tetap berdoa adalah orang yang menjaga dirinya. Dan ayat ini sejajar dengan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Terjemahan dari bahasa Inggris, dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris seperti ini. Tetapi mereka yang menunggu Tuhan akan diperbaharui kekuatan mereka. Mereka akan diajukan bulu baru, dibuat bulu yang baru seperti elang. Kemudian Amplified Bible, saudara, banyak terjemahan dan ini bagus sekali. Tetapi orang-orang yang menunggu untuk Tuhan, yang mengharapkan, mencari harapan dalam Dia, akan diubah dan diperbaharui kekuatan dan kuasa mereka. Mereka akan mengangkat sayap mereka dan makin dekat dengan Tuhan seperti elang yang menyongsong matahari. Ayat ini merupakan satu ayat yang sering dikhotbahkan di gereja ini karena inilah tema atau visi dari gereja ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa konteks pasal 40 ini bicara tentang bagaimana berita kelepasan, dan mulai dari ayat 12 Tuhan membandingkan diri dengan semua ilah, Tuhan membandingkan diri dengan semua berhala. Lihat ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Perhatikan baik-baik. Tuhan ingin buat perbedaan antara Dia dengan ilah. Dalam pasal 40 ayat 31 Tuhan bilang gini, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Orang yang ikut berhala, ilah lain akan kecapean memenuhi tuntutan demi tuntutan berhala tersebut. Betul nggak? Lihat saudara, orang yang menyembah setan, yang membawa persembahan ke tempat-tempat keramat, itu kecapean mengikuti kemauannya. Saya mendengar kabar bahwa Mbah Marijan sebelum meninggal itu diperintahkan oleh keraton untuk mempersembahkan kambing hitam disembeli. Tapi sebelum dia menyembeli kambing hitam, Merapi sudah meletus. Artinya apa? Setan pada awalnya akan memberikan banyak kenikmatan buat kita. Kita kelihatannya bisa mengatur setan dengan persembahan kita, tapi justru lama-kelamaan kita yang diatur oleh setan dengan segala macam permintaan, dan kita akan menjadi capek ngikutin dia. Saat kita nggak bisa lagi memenuhi permintaan dia, kita akan diikat, diperbudak oleh dia. Betul? Tapi kalau Tuhan, kalau kita menanti-nantikan Dia, kita mengharapkan Dia, kita justru semakin mendapatkan kemerdekaan, makin diperbaharui, makin dekat dengan Dia, seperti elang yang menyongsong matahari, melintasi badai. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, burung Raja Wali adalah burung yang mengerti bagaimana memanage angin. Amin. Saat angin datang menerjang dia nggak turun, tapi dia makin naik tinggi. Kenapa? Semakin kita tinggi mengatasi awan, kita nggak diatur oleh masalah awan. Amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana dari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata kuncinya adalah menantikan. Colek kiri kananmu. Kata kuncinya menantikan. Dalam bahasa Ibrani, kata menantikan itu kafah. K-A-V-A-H. Makna kata ini sebetulnya bukan menunggu, tapi mengumpulkan. Apa hubungannya? Kata kafah ini memiliki makna berkumpul bersama-sama untuk melihat dengan sabar, tinggal tetap menunggu. Jadi kata kafah ini bukan hanya bicara soal kesendirian, tapi kebersamaan. Lihat, perhatikan baik-baik ayat 31. Tetapi orang-orang, himpunan. Orang-orang di sini siapa? Konteks ayat ini berita kelepasan untuk umat Tuhan. Amin. Jadi ketika berkata orang-orang, yang Tuhan maksudkan bukan orang lain, tapi umatnya. Colek kiri kananmu, yang dimaksudkan umatnya. Paham? Nah, kata kafa ini juga berarti menunggu untuk melihat
dengan bersemangat. Kenapa? Karena akan mendapatkan sesuatu hasil dari apa yang dia nantikan. Itu kafah. Jadi kalau saudara menunggu sesuatu yang belum pasti, itu belum kafah. Tapi kalau menunggu sesuatu yang pasti, itu kafah. Contoh. Apa contohnya? Wanita hamil pasti nggak pernah ketemu wanita hamil kah? Wanita hamil pasti bukan melarikan, melahirkan. Itu kafah. Amin. Kekristenan mengenal takdir dalam makna sempit. Paling gampang. Sekarang jam berapa? Jam 7. Besok pagi saudara yakin nggak? Nggak perlu iman. Matahari terbit. Perlu iman nggak? Perlu iman nggak? Perlu iman nggak untuk mengatakan bahwa 30 tahun lagi kamu akan tua? Itu kafah. Mendung tidak selalu hujan. Betul? Tapi besok pagi matahari pasti terbit. Amin. Itu kafah. Ngerti? Ngerti? Ngerti sampai di sini? Kafah itu berkumpul, menunggu dengan bersemangat untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ketika Tuhan berkata kepada umatnya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berkumpul, bersemangat, menunggu. Siapa yang ditunggu? Tuhan. Nah, konteks ayat ini juga bisa berkait dengan ibadah. Ingat, ayat ini bicara waktu orang Israel di dalam pembuangan. Mereka nggak punya lagi bait suci, sudah dihancurkan. Mereka cuma dibilang gini, kalau kamu berkumpul, menunggu, aku pasti hadir. Sejajar dengan ucapan Yesus, 2-3 orang berkumpul sehati, dia pasti kuncinya apa? Kesungguhan. Kita kan lihat apa sih yang dimaksud lebih dalam dengan menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, menantikan Tuhan itu berbicara tetap di tempat. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Kata-kata berkumpul itu memakai istilah kafah. Artinya apa? Novi, kamu tahu garis ini? Sekarang om garis, contoh garis set gini. Kamu nggak boleh lewat garis itu. Ngerti? Itu kafah. Silakan duduk, nak. Dia harus taat. Kafah dalam konteks ini artinya menarik garis antara daratan dengan lautan. Menantikan Tuhan yang pertama berarti engkau stay, engkau tinggal di tempatmu. Kisah Rasul 1 ayat 4 berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, tetap di tempat ini sampai janji Tuhan digenapi. Amin. Kafah atau menantikan Tuhan bicara tetap di tempatmu. Tempat bicara banyak hal, tapi yang pertama posisimu ada di mana hari ini. Kalau engkau berbuat dosa, engkau congkak, engkau sombong, sebetulnya posisimu berhadapan dengan Tuhan. Ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, engkau ada di posisi sekutu dengan setan. Betul? Tuhan menentang orang Kalau menentang, bahasa Inggris itu against ya, itu berhadapan. Bukan menentang, bukan, tapi berhadapan seperti siap bertarung. Posisi kita di mana hari ini? Kalau engkau hidup dalam dosa, posisimu bukan di pihak Tuhan. Posisimu ada di pihak kuasa gelap yang setiap hari kita ikutin maunya, dan kita akan terjebak untuk menjadi orang-orang yang tanda kutip sedang berhadapan dengan Tuhan, bukan sebagai sahabat, tapi sebagai pribadi yang bertentangan. Kafah. Paham sampai di sini? Pertanyaan kita hari ini adalah posisi kita di mana? Kita boleh hadir di gereja, tapi belum tentu posisi kita sepihak dengan Tuhan. Kita boleh melayani di gereja, tapi belum tentu posisi kita sepihak dengan Tuhan, karena Tuhan belum berterus terang hari-hari ini. Saya ingin tegaskan, pelayanan tidak menjamin engkau masuk surga. Bahkan mungkin pelayanan membuat engkau masuk neraka. Kenapa? Kita nggak bisa memanage pelayanan untuk menjadikan hidup kita berkenan, tapi justru kita sombong. Kita lupa diri, kita angkuh,
Kita justru memberikan pelayanan sebagai sarana untuk kita mempromosikan diri. Ini loh gue. Ini loh gue. Gue loh ini. Siapakah gue? Gue dan ini adalah gue. Macem-macem. Paham sampai di sini? Masih nangkap? Posisi kita di mana hari ini? Orang boleh menilai kita Kristen, tapi belum tentu di hadapan Tuhan kita berkenan. Kenapa? Kita tidak stay di tempat. Ketika kisah Ramayana, Rama bilang sama Dewi Sinta begini, ada kijang emas itu, dasar muka itu menyamar jadi kijang emas. Itu perempuan kan matanya tuh pengennya, aku pengen itu dong. Rama kan cinta sama Sinta. Oke lah tak, susah amat sih. Kamu nggak boleh. Aku dengan adikku akan dengan Laksmana akan mengejar itu, akan kubuatkan lingkaran. Set. Kamu di sini, stay di sini. Itu lingkaran sudah dimanterai. Ketika Rama dengan Laksmana pergi, itu Dewi Sinta di tengah-tengah. Dasamuka nggak bisa masuk, itu mantranya sakti. Tapi Dasamuka bisa culik dia, kenapa? Dewi Sinta keluar dari lingkaran itu. Setan gak bisa tembus saudara, tapi setan bisa ambil engkau saat kita gak taat. Bukan lingkarannya gak hebat, ketidaktaatan menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Ada di mana posisimu? Halo? Saya mau katakan posisi kita harus jelas. Jangan kau abu-abu. Hari Minggu untuk Tuhan sepenuh hati. Hari Senin 90%. Hari Selasa sudah mulai berkurang. Hari Sabtu dugem. Itu juga gak apa-apa. Kan besok memperjamu kudus. Maka itu saya bilang di awal khotbah. Memasuki akhir tahun. Hidup kita makin berkurang 1 tahun. Betul? Makin kurang hidup kita, berarti makin sedikit waktu kita untuk mempermuliakan Tuhan. Betul? Sebenarnya kalimat ini kasarnya begini. Sadar dong lu udah mau mati. Nah itu kasarnya. Kalau lu gak ngerti juga kebangetan, sadar udah mau mati. Kemudian, poin yang kedua adalah setia. Apa sih makna setia? Saudara, ada lagu merpati tidak pernah ingkar janji, betul? Itu dalam arti merpati yang sudah dilatih. Tapi merpati yang giras, itu tetap kabur. Nah, arti setia itu seperti ini. Lihat kami baik-baik sini. Setia seperti ini. Kau tarik dia, kuat gak? Kau tarik dia. Tarik. Nah, setia tuh gini. Biar ditarik tetap berpegang teguh. Itu setia. Setia artinya tetap berpegang teguh pada apa yang dipegangnya. Atau dalam bahasa kasarnya, bahasa yang kita kenal, komitmen. Orang yang menantikan Tuhan ada orang yang setia. Setia bukan karena ingin diberkati. Setia karena dia mengasihi Tuhan. Saudara, kesetiaanmu akan diuji bukan hanya oleh banyak hal, tapi oleh hal-hal kecil. Saya mau katakan, kemarin saya baru tahu ada perbedaan antara karakter dengan temperamen. Ini yang ngomong Doctor of Education. Kita jadi karang goblok depan dokter kan? Doctor of Education. Bedanya di mana tahu? Temperamen itu akan tiba suatu ketika temperamen itu sudah masak dan tidak berubah lagi. Kalau karakter itu nggak pernah masak, setiap hari sampai kita mati itu terus dibentuk. Kesetiaan adalah buah roh. Amin. Kesetiaan itu karakter. Colek kiri kananmu, kesetiaan itu karakter. Kesetiaan nggak mengenal batas. Kesetiaan tidak mengenal akhir. Kesetiaan hanya bisa dipisahkan oleh maut. Sampai maut memisahkan. Wah, pelan yang ngomong ini. Sampai maut memisahkan. Kesetiaan itu menuntut harga. Kesetiaan itu akan diuji. Karakter itu akan diuji oleh banyak hal. Karakter diuji oleh perbedaan. Apakah engkau tetap menunjukkan konsistensimu dengan perbedaan ada? Nilai-nilai value yang kau dapat dari firman Tuhan akan diuji oleh nilai-nilai dunia. Di situ kau berhadapan dengan perbedaan. Apakah engkau tetap menjadi orang yang berdiri atas firman Tuhan atau bunglon-bunglon yang rohani?
Di gereja banyak bunglon. Orang Kristen kenapa nggak jadi berkat? Karena banyak bunglon. Kemarin bagus statement satu orang pembicara, Pak Ishak. Agama Buddha, Hindu, Islam tidak menentang Alkitab. Yang ditentang cuma Yesus. Betul? Semua nilai-nilai di Alkitab itu nilai universal. Setuju? Setuju? Tapi yang tidak universal adalah Yesus. Amin. Yang membuat engkau beda bukan karena engkau lakukan kebaikan. Bukan karena engkau memberi sumbangan. Bukan karena engkau dipukul tidak membalas. Tapi karena engkau punya Yesus. Fondasi yang membuat engkau melakukan, itu yang membuat engkau beda. Amin. Orang Buddha ditempeleng, dia gak bales. Nginjek semut aja gak boleh. Apa? Kungkung. Jangan. Popo. Bukan mah, tai-tai. Iya. Gigit nyamuk. Jangan. Asuk kita yang kemarin meninggal nih. Orang Buddha punya kelemah lembutan luar biasa. Betul gak? Bahkan di Thailand mereka membakar diri untuk protes pada pemerintah. Nggak ada kan, kecuali di Filipina orang-orang goblok menyalipkan dirinya nggak ada gunanya. Nanti kalau pasca menyalipkan daftar sama Alex, saya siapkan paku. Nanti pas izin boleh ngebor ya, ada sakit om, biarin aja loh. Kalau kurang dibornya dipanasin dulu, dibakar dulu. Kalau mahkota durinya kurang, mahkota itu duren gitu kan dipaku. Orang Buddha berani berkorban. Yang melandasi apa? Apa kata Paulus? Sekalipun aku punya ini membakar diri, itu gak ada guna. Yang mendasari adalah kasih kepada Kristus. Engkau setia bukan karena mengharapkan berkat. Engkau setia bukan karena ingin ABC. Engkau setia karena engkau cinta pada Yesus. Amin. Amin. Kesetiaan itu harganya mahal. Kalau karaktermu dibangun oleh Kristus, engkau akan diuji oleh berbagai macam nilai-nilai dunia. Maka itu anak muda, penuhi dirimu dengan nilai Kristus. Agar ketika engkau berbenturan dengan dunia, engkau tidak terkalahkan. Kenapa? Karena nilai Kristus sudah mengalahkan dunia. Malam hari ini, poin kedua. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang setia. Dia setia. Dia gak tergoda pindah ke yang lain. Sini dong. No. Aku tetap setia sama Yesus. Kau ikut Tuhan nanti miskin, biarin. Ikut Tuhan menderita, biarin. Ikut Tuhan sengsara, biarin. Sengsara di dunia 30 tahun. Menderita di dunia 30 tahun. 1000 tahun kita menikmati kekekalan yang luar biasa. Gak bisa terhitung lagi. Pilih mana? Pilih mana? Kita mau setia. Dunia mengajarkan perselingkuhan. Dunia mengajarkan banyak hal-hal moralitas yang direndahkan. Tapi orang Kristen harus jadi pelopor kesetiaan. Amin. Colek kiri kananmu, kita harus setia. Setia tidak dimulai dari hal yang besar. Setia dimulai dari hal yang kecil. Engkau gak mungkin jadi bos yang baik kalau gak pernah jadi pelayan yang baik. Engkau gak mungkin jadi guru yang baik kalau gak pernah jadi murid yang baik. Engkau gak mungkin jadi pendeta yang baik kalau gak jadi pengerja yang baik. Dulu pikiran saya pengerja itu tugasnya langsung khotbah. Pengerja adalah pembantu pendeta dalam segala hal. Saya terkejut ketika sudah pakai dasi. Roni! Sudah mau khotbah, tolong dipel. Iya tante. Ada anyet, liatin aja. Mukaku pengerja dasi. Pendeta nongkrong di situ. Dia periksa. Masih kotor, Ron? Iya, tante. Di hati aku bilang ini, kapan lu mati? Tapi saya minta maaf sama tante itu. Saya bilang, tante mohon maaf kalau saya ngomong itu. Kenapa aku jengkel sama tante. Jangan pernah mimpi jadi pendeta yang hebat kalau gak pernah jadi pengerja yang direndahkan serendah-rendahnya. Jangan pernah mimpi jadi pendeta yang hebat kalau gak pernah cebokin anak sekolah minggu yang berak celana di kelas. Cerot. Lagi cerita.
Apa yang saya bicarakan ini bukan sesuatu yang bohong, istriku saksinya. Saya mau katakan setia dari hal yang kecil. Engkau nggak mungkin setia sama Tuhan kalau engkau playboy. Kok nggak ada yang bilang amin? Engkau nggak mungkin setia sama Tuhan di gereja kalau kau nggak setia dalam perkara kecil di luar. Amin. Mulai dari sekarang. Poin yang ketiga adalah memiliki pengharapan. Kenapa orang menunggu? Karena dia tahu pengharapannya tidak mengecewakan. Saudara pernah dengar kata-kata hope? Hope itu dalam bahasa Inggrisnya itu pengharapan ya. Hope itu singkatan dari H, itu holding on, praying, expectantly. Artinya tetap bertahan dan berdoa sambil berharap penuh. Orang yang punya pengharapan, dia gak akan pernah berhenti berdoa sekalipun hari ini belum dijawab. Amin. Orang yang nunggu Tuhan, dia tahu apa yang dia tunggu pas terjadi. Harapannya tidak pernah digoyahkan. Saudara percaya gak? Kenapa engkau berdoa selalu mengeluh terus? Kenapa? Yang kau lihat hari ini, bukan ke depan. Hidupmu hari ini adalah keputusan dan hasil doamu di waktu yang lalu. Amin. Jangan pernah berpikir bahwa hari ini kau hidup karena takdir. No. Hari ini kau putuskan untuk berdoa. Engkau membangun hidup rohanimu 10 tahun kemudian. Kita berpengharapan bukan karena kita orang buta. Tapi kita berpengharapan kita melihat sesuatu yang belum kita lihat hari ini. Hidupmu hari ini adalah keputusanmu dan doamu di waktu yang lalu. Kalau engkau membangun hidup di hadapan Tuhan yang berkenan, mulai hari ini, jangan tunggu besok. Karena kenapa? Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya mau katakan kenapa? Kadang-kadang kita mengeluh, aku udah doa om. Kenapa? Kadang-kadang yang kita doakan itu kita ingin instan. Harus hari ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Gak bisa. Tuhan tuh majikan. Kita kok nyuruh-nyuruh sih main klam-klim. Sembarangan lu. Emang lu majikan Tuhan apa? Elia aja sampai menunggu waktu ibadah baru api Tuhan turun. Malam hari ini kalau kita punya pengharapan, kita sabar menunggu Tuhan. Amin. Kita tunggu. Menunggu jodoh, sabar. Bukan berarti tiba-tiba Tuhan perlihatkan wajah Luna Maya. Itu otak kita sedang kotor. Karena kata si tadi Yeriko, dalam doa pun pikiran kita bisa kotor. Betul nggak? Maka itu 2-3 hari ini saya belajar untuk berdoa. Saya sibuk sekali saudara. Satu lagu yang membuat saya sering dekat dengan Tuhan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Itu lagu kalau saya nyanyi dimanapun, di travel, saya pakai apapun, itu saya bisa nangis. Saya cuma bilang satu hal, Tuhan aku sibuk hari-hari ini, aku minta saat aku menyembah Engkau, Engkau harus hadir. Itu saja, aku gak minta yang lain. Itu lagu kalau di HP saya cari, here I am to worship. Saya dengar, saya bisa nangis saudara. Kenapa? Hausnya aku akan Tuhan. Sampai-sampai doaku cuma satu, dimanapun aku ada, saat aku memanggil Engkau, Engkau harus ada di situ. Banyak doa kita, yang kita minta bukan Tuhannya, tapi berkatnya. Orang seperti ini gak akan dipercaya Tuhan dalam hal besar, karena dia lebih cinta berkat daripada cinta Tuhannya. Dan orang seperti ini akan menjadikan berkat itu berhala. Bukan Tuhan di atas segala Tuhan, tapi berkat itu akan berhala. Maka itu kalau doamu belum dijawab hari-hari ini, koreksi diri. Mungkin engkau ngotot berkat itu ada, supaya A, B, C, D. Kita kadang, nanti aku akan melayani engkau, aku akan begini. Kita punya alasan, seakan-akan Allah bisa dibohongi. No. Kita mau belajar pengharapan kita. Bukan karena Allah memberkati kita, tapi karena kita cintakan dia. Kita minta agar dia bersama dengan kita. Daud bilang apa? Semuanya boleh berlalu, asal jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Yang terpenting hari ini apa? Tuhan atau hantu? Upah dari orang-orang yang menantikan Tuhan adalah mendapatkan kekuatan baru. Self-renew. Itu dalam bahasa asli seperti ini. Saudara, tadi pagi saya bilang seperti ini. Siapa yang percaya bahwa dalam tahun depan pohon ini akan makin bertambah? Di dunia ini ada satu pohon yang cepat tumbuh, cepat mati. Pohon Natal.
Satu hari tumbuh, besok mati. Saudara, kata cell renew itu begini nih. Anggap ini pohon asli. Kalau ini saya putuskan daunnya, mati nggak dia? Akan tumbuh daun baru. Amin. Cell renew bicara soal bagaimana Tuhan memutuskan semua kesombongan, keangkuhan kita dan menumbuhkan karakter ilahi dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita bisa terbang tinggi bagai Raja Wali, makin dekat dengan Dia. Tuhan nggak mungkin didekati oleh orang-orang berdosa. Amin. Ketika kita punya karakter ilahi, kita dikuduskan, kita akan makin dekat dengan Tuhan. Yang nampak dari hidup kita adalah bukan kebaikan kita, tapi Yesus Kristus. Maka itu orang yang banyak berdiam kaki Tuhan akan makin dipatahkan sayap kesombongannya, sayap angkuhnya, sayap munafiknya, sayap dustanya. Akan dipatahkan Tuhan, akan tumbuh bulu-bulu sayap baru yang kudus dari Tuhan. Dan bulu-bulu itu hanya bisa terbang kalau untuk mendekati Tuhan. Mulai dari sekarang tetaplah berdoa. Engkau boleh aktif. Saya menantang guru-guru untuk kalian berdoa. Kemarin pertanyaan bagus sekali dari seorang peserta. Bagaimana murid-murid bisa mendapatkan sesuatu dari guru kalau guru-gurunya nggak pernah berdoa, nggak tahu kasih, nggak tahu kebenaran? Kita tersentak dengan seperti itu. Banyak guru Kristen ngejar gaji. Banyak guru Kristen ngejar target. Saya tantang guru-guru Rehobot. Kau punya jam doa yang kau alirkan bukan karena ini anak orang kaya, atau seperti kata Clara, ini anak mirip anakku, tapi aku mengasihi setiap anak karena Yesus mengasihi mereka. Iya, anak orang kaya, sini, kenapa nak? Lecet, panggil ambulan, lecet, kenapa nak? Dicium semut. Anak orang miskin, lecet ya, udah biasa. Orang miskin mah lecet biasa. Kenapa kulitnya aduh, kesian, ronsen. Orang miskin, belum parah nggak apa-apa. Korban Merapi aja yang parah nggak apa-apa. Saya tantang guru-guru dari kepala sekolahnya, alirkan sesuatu yang kudus. Karena TK kita akan dibawa lebih tinggi standarnya. Mau punya jam doa pribadi? Kalau engkau sibuk, saya kasih nasihat satu. Nyanyi buat Tuhan. Cinta satu malam. Atau jangan memilih aku bila engkau tak setia. Nyanyi lagu yang gak bagus. Bukan gak boleh. Jangan setiap hari, jangan memilih. Siapa memilih kamu? Lu gila. Nggak. Nyanyilah sesuatu yang bisa membangun rohmu. Amin. Dengar lagu-lagu yang membangun rohmu. Here I am to worship. Here I am to bow down. How great is our God. Kita bayangkan Tuhan yang luar biasa. Hati kita akan tertuju pada Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.